ketika kamu istilahnya nggak ada kemauan buat mencoba gitu, kamu bakal lebih kalah daripada orang-orang lain. Hai, selamat datang di podcast Ngangkring bareng Dosbing bersama Angkringan Sains Indonesia. Di podcast ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sains, baik di lingkungan sekolah, kampus, dan juga kehidupan di masyarakat dari sudut pandang yang anti-mainstream. So, let's start it, let's stir the coffee. Selamat datang di podcast Ngangkring bareng Dosbing episode 00. Sebelum kita mulai podcast pada hari ini, sepertinya dari para pendengar banyak nih yang belum tahu terkait podcast Ngangkring bareng Dosbing. Jadi sebenarnya apa sih podcast Ngangkring bareng Dosbing? Seperti tadi sudah dijelaskan sekilas di intro, pada podcast ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sains dengan sudut pandang yang anti mainstream. Kan selama ini banyak ya dari kita sendiri, bahkan saya juga itu berpikir kalau misalkan sains atau hal-hal ilmiah itu bukan merupakan hal-hal yang bisa dibahas di tempat-tempat nongkrong, di tempat-tempat ngobrol, tapi ya udah tempatnya di kampus saja, tempatnya di akademik saja. Padahal hal-hal yang berbau sains itu juga bisa dibawa ke tongkrongan, diobrolkan dengan bahasa-bahasa yang lebih santai dan tidak terlalu serius seperti itu. Nah, di podcast ini kita mau coba melihat sisi lain dari sains-sains, dari hal-hal sains, apapun itu yang berkaitan dengan sains, seperti fenomena-fenomena sains, fenomena alam, terus juga kemudian tentang perlombaan ilmiah yang ada di kampus maupun di sekolah, seperti lomba kreativitas mahasiswa, organisasi ilmiah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmiah itu sendiri. Baiklah, jadi untuk podcast ini sendiri itu diselenggarakan oleh suatu gerakan baru nih, namanya adalah Angkringan Sains Indonesia atau disingkat dengan ASWAN. Jadi apa itu sih ASWAN? Untuk ASWAN sendiri itu, Angkringan Sains Indonesia sendiri itu, saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena nantinya biarlah para pendiri-pendiri dari Angkringan Sains ini yang akan menjelaskan apa itu Angkringan Sains Indonesia. Baik, untuk podcast pertama ini kita kedatangan salah satu bintang tamu, narasumber lebih tepatnya, bukan bintang tamu, salah satu pendiri dari Angkringan Sains Indonesia, yaitu Mbak Nasiti Nur Indriani. Selamat sore Mbak Nasiti. Sore juga, Mas. Iya, karena direkamnya sore jadi sore ya. Karena nggak tahu sih nanti kalau didengerinnya siang atau pagi atau malam. Itu terserah dari beda-beda. Sekarang kalau boleh tahu, Nasiti kesibukannya apa sih, Nas? Ya, kalau sekarang sih setelah lulus ya, kebetulan sudah mulai kerja. Kerjanya juga mungkin di bidang ya masih berhubungan dengan ya pendidikan kayak gitu. Oh ya, sebelum kita mengulik lebih dalam nih dari sosok Mbak Nasiti, mungkin kayaknya saya kenalin sekilas ya tentang Mbak Nasiti. Mbak Nasiti sendiri itu merupakan alumni dari Universitas Jenderal Sudirman, Jawa Tengah, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Masuk tahun 2015, lulus tahun 2019 ya Nasiti ya? Kalau tidak, iya Mas. Ya, berarti pas 4 tahun atau 4 tahun kurang lah. Pokoknya mahasiswa yang di akademiknya juga terkenal cukup baik, pernah ikut seleksi mahasiswa berprestasi juga. Dan selain itu, selain memiliki akademik yang baik di kampus, Mbak Nasiti juga merupakan seorang organisatoris yang cukup terkenal di kampus pada masanya. Seperti yang beliau itu pernah menjabat sebagai ketua organisasi keilmiahan tingkat universitas. Nggak main-main nih, tingkat universitas di Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2017. Terus kemudian juga selain juga aktif di organisasi, akademiknya juga bagus, Mbak Nasiti juga terkenal sering ikut perlombaan ilmiah. Pernah beberapa kali, 2 kali kalau tidak salah lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa, dan juga pernah ikut dan juara lomba karya tulis ilmiah mahasiswa di Medan. Kok mantep banget kayaknya Mbak Nasiti ya, banyak banget prestasi sama organisasinya dapet, terus karya tulis ilmiahnya dapet, keilmiahannya dapet, terus juga kuliahnya juga dapet kayak gitu. Kalau aku boleh nanya, sebenarnya ada tips khusus nggak sih? Kayak kan gini loh, kan banyak dari orang-orang itu yang beredar di kampus itu kan seperti ini ya. Kalau orang biasanya aktif di organisasi, katanya kuliahnya jelek, tapi mungkin disebutnya apa sih itu ya, kura-kura kayak gitu, kuliah rapat, biasanya kuliahnya jelek. Padahal nggak seperti itu, buktinya Nasiti juga enggak. Atau kebalikannya, dia kerjanya hanya kuliah pulang,
nggak pernah ikut organisasi, soft skillnya jelek, ya kan. Meskipun nggak semua seperti itu. Nah, tapi Nasiti itu bisa semua gitu loh. Organisasi dapat, kuliah dapat, bahkan sampai lomba-lomba karya tulis ilmiah itu juga dapat gitu. Sebenarnya ada apa sih kayak tips khusus nggak sih, atau kok bisa sih kayak gitu loh ngebagi waktu 3 kayak gitu? Oh iya. Ya mungkin yang pertama sih kalau yang saya rasain itu niat. Dari kita sendiri tuh pertama kalau ada niat, ada motivasi, saya tuh pengen dapat ini kayak gitu. Kalau enggak apa ya istilahnya, kalau saya pribadi kebetulan basic saya juga kan dapat beasiswa ya di waktu kuliah itu. Nah, ketika itu saya punya suatu motivasi dalam diri saya sendiri, saya ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, dalam hal ini mungkin kapasitas saya adalah mahasiswa gitu ya, seorang mahasiswa. Nah, dari situ saya belajar kayak gitu, apa sih yang istilahnya seorang mahasiswa itu bisa lakuin. Ya, mungkin nantinya tiap orang berbeda-beda ya. Ada yang sifatnya sukanya organisasi aja, ada yang sifatnya akademik aja, atau yang lainnya. Nah, itu punya karakter masing-masing. Nah, cuma di sini kalau saya pengen memperoleh hal yang maksimal ketika saya berkuliah. Jadi mungkin di awal ketika ospek dan yang lain itu kan pasti dijelaskan ya, maksudnya di perkuliahan itu ada apa aja sih kayak gitu. Terutama mungkin dari kakak tingkat yang sebelumnya yang sudah pernah mengalami lah ya istilahnya. Pengalamannya sudah lebih banyak daripada kita pas di awal. Nah, mungkin cari informasi dan segala macam kayak gitu. Mungkin istilahnya role model lah ya. Kita cari role model cutting atau orang-orang yang mungkin bisa melakukan ABCDE kayak gitu. Kita bisa belajar di situ, kemudian istilahnya pasti setiap orang itu pengen sukses, pengen bisa mencoba banyak hal kayak gitu. Karena apalagi mahasiswa gitu ya, rasa ingin tahunya, rasa pengen mencobanya itu pasti masih besar. Nah, coba timbulkan perasaan-perasaan yang seperti itu daripada nantinya kita hanya datang kuliah pulang terus menerus seperti itu. Nah, mungkin ketika kitanya sendiri sudah menanamkan itu, tinggal gimana kitanya buat membagi waktunya. Kalau dibilang susah, sebenarnya nggak susah ya. Sebenarnya setiap orang itu pasti bisa, saya yakin. Karena nggak hanya 1-2 orang aja yang bisa melakukan banyak hal. Jadi ketika orang lain bisa, kita pasti bisa. Ya gitu sih, asal kita komitmen dengan niat awal kita sendiri. Seperti itu, Mas. Oh, banyak ya tipsnya. Tapi mungkin coba aku mau nanya deh, minta pendapat kamu. Kalau menurut kamu sendiri nih, kan saya juga mantan mahasiswa ya. Saya juga kuliah dulu, dan mungkin sebagian besar pendengar juga mahasiswa kayak gitu. Banyak mahasiswa itu yang akhirnya, wah karena gue udah sibuk organisasi nih, udahlah akademik gue nggak usah dikesampingkan. Toh akhirnya yang paling penting adalah soft skill. IP itu cuman pintu masuk lah, ibarat banyak yang ngomong kayak gitu kan. Terus ada juga yang sebaliknya kayak ngapain gue ikut organisasi, gue udah sibuk nih di kuliah. Apalagi yang biasanya jurusan eksak tuh, kayak jurusan saya dulu, saya juga kan alumni Fakultas Biologi. Itu banyak ada beberapa sih, saya nggak berani bilang banyak, tapi ada beberapa orang yang berpikiran seperti itu. Kalau ngapain saya ikut organisasi, waktu saya sudah habis untuk membuat laporan praktikum dan lain-lain. Menurut pandangan kamu nih sebagai seseorang yang teruji lah istilahnya, sudah bisa membagi waktu di 3 itu, bagaimana tanggapan kamu terhadap pandangan orang-orang yang berpikiran seperti itu gitu? Ya, balik lagi ke mindset sih sebenarnya. Cuma coba lihat ke lingkungan sekitar kamu gitu. Kalau enggak, lihat orang-orang di luar kampus kamu gitu. Di sana itu banyak orang-orang yang jauh lebih hebat dari kamu. Ketika kamu istilahnya nggak ada kemauan buat mencoba gitu, kamu bakal lebih kalah daripada orang-orang lain. Nah, apalagi nanti yang namanya persaingan setelah lulus, itu kalau bisa dibilang kan sangat luar biasa ya. Nah, ketika kita nggak
mencoba buat ikut organisasi atau ikut lomba, otomatis beberapa hal kita nggak bisa dapat dan kita nggak bisa kita nggak punya nilai lebih lah istilahnya. Kita hanya belajar, kita hanya peroleh IPK. Padahal kan nggak cuma itu gitu. Di lingkungan kerja nanti bakalan lebih orang lain bakalan lebih bisa ngelihat kamu bisa ini itu. Nah itu kan salah satunya bisa diasah ketika organisasi gitu sih. Dari pengalaman yang saya rasakan sendiri sekarang dengan ikut beberapa organisasi ataupun ikut lomba dan yang lainnya itu baru kerasa setelah lulus gitu, setelah kerja manfaatnya tuh ternyata ini kayak gitu. Dan istilahnya yang bisa membedakan saya dengan orang lain ya karena kita pernah ikut sesuatu lah kayak gitu, kita pernah mencoba sesuatu itu. Tapi kalau dari mohon maaf tadi sempat sebut, kalau dari Nasiti sendiri nih, menurut Nasiti tuh jujur ya, sebenarnya IP besar itu penting nggak sih? Nasiti kumlot ya, lulus ya? Oh iya, kumlot ya. Alhamdulillah. Kumlot. Nah, menurut Nasiti sendiri sebenarnya IP gede itu penting nggak sih bagi seorang mahasiswa? Kan Nasiti juga sekarang sudah masuk ke dunia kerja nih, yang namanya ke bidang pengajaran sekarang. Nah, menurut Nasiti sendiri sebenarnya penting nggak sih IP besar kayak gitu? Kalau ditanya IP dulu ya, IPK penting atau enggak? Penting. Cuma kalau masalah besar kecilnya itu relatif. Dan mungkin bagi sebagian orang ada yang benar-benar mengejar IPK gitu ya. Sebenarnya itu ketika di kerjaan sendiri pun hanya istilahnya sebagai salah satu persyaratan memang. Rata-rata itu mencantumkan IPK minimal 3,0 kayak gitu. Ketika nilainya sebenarnya sudah terlampau segitu, ya istilahnya udah nggak masalah gitu. Cuma ketika pengen yang lebih dari itu, pengen istilahnya pengen memperoleh lebih juga akan lebih baik gitu. Karena nantinya kan kita mikirnya juga ke depan ya. Setelah lulus pun kadang-kadang ada beasiswa ke luar negeri ataupun dalam negeri itu ada persyaratan IPK yang nggak sedikit lah gitu. Kayak misalnya mau ke luar negeri tuh ada yang minimal IPK-nya 3,5 gitu. Nah sebenarnya balik lagi ke target kamu gitu. Kalau kamu pengen nantinya setelah lulus misalnya pengen lanjut S2 nih, udah tahu IPK minimal yang harus diperoleh itu berapa, otomatis kamu harus menargetkan itu gitu. Tapi beda sama orang yang mungkin setelah lulus apa aja deh gitu. Itu kan mungkin buat orang-orang yang nggak ada motivasi kayak gitu bakalan istilahnya ya nggak penting lah IPK gitu. Jadi balik lagi ke motivasi, tubuhin motivasi kamu buat buat memperoleh IPK yang lebih besar kayak gitu. Karena setelah nantinya lulus ya bakalan ada hal-hal yang syaratnya IPK itu gitu. Gitu ya. Berarti menurut Nasiti sendiri juga ya balik lagi tergantung mindset orangnya itu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kerjaan sekarang minimal 3 ya Nas ya, kebanyakan ya minimal 3. Ya kebanyakan 3. Tapi kan istilahnya mungkin orang lain daftar IPK-nya 32 kayak gitu ya. Mungkin ketika kamu bisa lebih tinggi, ya walau alam gitu. Mungkin ada kesempatan yang lebih buat kamu bisa masuk, kayak gitu sih. Kayak gitu. Ya pokoknya intinya dari Nasiti sendiri berpikir bahwa IPK itu suatu hal yang penting ya Nasiti ya. Bukan suatu hal yang bisa dikesampingkan. Baik mau dia organisatoris seperti apapun, terpenting ya Nasiti. Untuk IPK. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like di bawah apabila kalian suka dengan video ini. Kemudian share video ini ke teman-teman kalian dan grup-grup kalian agar video ini semakin banyak ditonton oleh orang. Selain itu jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah serta subscribe channel Angkringan Sains Indonesia dan nyalakan notifikasinya sehingga ketika kami mengupload konten baru Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih.